Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sofyan Amrabat akhirnya bergabung dengan MU. Kira-kira nilai positif apa yang diberikannya? Mengingat Manchester United juga sudah punya Casemiro. Statistik yang paling menonjol dari Amrabat adalah akurasi umpan-umpannya dan jumlah umpan yang dilepaskannya. Hal tersebut dirangkum oleh FBref. Melihat statistik itu, Amrabat bisa diartikan sebagai gelandang yang punya peran untuk mengatur tempo permainan. Dia suka menjemput bola dan mengalirkannya. Opta bahkan mencatat jumlah umpan panjang yang sukses dilepaskan Amrabat adalah yang tertinggi di antara gelandang lain di Liga Italia 2022-2023. Atribut tersebut yang membuatnya sangat akrab dengan posisi nomor 6, posisi yang memang sangat dibutuhkan Manchester United untuk menemani Casemiro. Dalam 4 laga awal, Casemiro kerap dipasangkan dengan Bruno Fernandes, Christian Eriksen, dan Mason Mount yang semuanya tidak sesuai. Ketiga pemain itu memang punya kemampuan jadi playmaker, tetapi kurang dalam aspek bertahan. Sedangkan Amrabat selain mengatur tempo juga kuat dalam bertahan. Dengan begini, Casemiro nantinya tidak perlu sendirian lagi menjaga lapangan tengah karena bisa berbagi tugas dengan Amrabat. Kontroversi terjadi pada laga pekan pertama Premier League 2023-2024 antara Manchester United dan Wolverhampton. Premier League dan Komite Wasit VGMOL pun merilis percakapan antara wasit pada momen tersebut. Wasit Simon Hooper mendapatkan hukuman karena dianggap mengambil keputusan yang keliru. Dia dibebas tugaskan untuk waktu yang tertentu. Wasit VAR Michael Salisbury juga mendapatkan hukuman. Begitu juga dengan asisten wasit yang bertugas. Setelah beberapa pekan lalu, Premier League dan VGMOL membuka rekaman percakapan antara Simon Hooper dan Salisbury. Dari situ diketahui bahwa Salisbury sudah memberikan peringatan potensi penalti. Simon Hooper mengabaikan peringatan penalti yang dibuat Salisbury. Hooper merasa Andre Onana bertabrakan dengan pemain yang tidak terlibat kontak dengan bola. Pemain yang mengenai bola adalah Craig Dawson. Manchester United berada dalam tekanan untuk segera mengambil sikap soal kasus Anthony. Seperti yang Mason Greenwood, sang winger mungkin akan mendapatkan hukuman yang sama dari setan merah. Dikutip dari The Guardian, United kini berada dalam tekanan. Pihak-pihak yang terkait dengan United menuntut agar klub mencoret mantan pemain Ajax tersebut. United diminta mencabut status Anthony sebagai pemain tim utama. Sampai saat ini belum ada sikap resmi dari United. Sementara di tengah upaya penyelidikan yang dilakukan, Anthony membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ada update baru seputar masa depan Jadon Sancho. Ada satu klub Saudi Pro League yang berencana untuk mendatangkan winger Manchester United tersebut. Dilansir Rudy Galetti, saat ini Jadon Sancho berpotensi pindah ke Arab Saudi. Winger Manchester United itu dilaporkan jadi incaran salah satu klub Saudi Pro League. Laporan tersebut melaporkan bahwa saat ini ada salah satu klub Saudi Pro League yang berminat mendatangkan Jadon Sancho. Klub yang namanya tidak disebutkan itu dikabarkan ingin memboyong Sancho karena mereka tahu sang winger sedang berseteru dengan Erik ten Hag di Manchester United. Itulah mengapa mereka akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memboyong sang winger ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, klub Saudi Pro League itu benar-benar serius ingin memboyong Sancho ke Arab Saudi. Mereka sudah mengontak MU terkait transfer Sancho. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran resmi untuk sang winger. Pihak MU dikabarkan sedang memeriksa tawaran tersebut. Mereka akan segera memberikan jawaban apakah Sancho akan dilepas atau tidak.
Aaron Wan-Bissaka nampaknya akan bertahan lebih lama sebagai pemain MU. Sang bek dilaporkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Setan Merah dalam waktu dekat ini. Menurut laporan The Telegraph, Erik ten Hag sangat terkesan dengan perkembangan Aaron Wan-Bissaka. Ia menilai performa sang bek meningkat drastis selama 1 tahun terakhir. Ia mulai mampu memainkan taktik yang diinginkan Ten Hag. Alhasil Ten Hag menilai Wan-Bissaka bisa menjadi bek kanan MU untuk jangka panjang. Jadi ia ingin kontrak sang bek diperpanjang. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sudah menjalin komunikasi dengan agen Wan-Bissaka untuk membicarakan kontrak baru ini. Mereka akan memberikan kontrak baru berdurasi 5 tahun, sehingga sang bek bisa mengawal pertahanan MU hingga tahun 2028 mendatang. Selain itu, ia mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Jadi mereka berharap Wan-Bissaka mau menerima tawaran mereka tersebut. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Donny van de Beek. Sang gelandang kini mendapatkan tawaran untuk pindah ke Belgia dalam waktu dekat ini. Dilansir NOS, Van de Beek kini berpotensi melanjutkan karir di Belgia. Ada salah satu klub Belgia yang kini tertarik merekrutnya. Menurut laporan tersebut, klub top Belgia itu dikabarkan sedang mencari gelandang baru. Kebetulan mereka sudah lama mengamati aksi Van de Beek. Klub tersebut adalah Royal Antwerp. Mereka percaya sang gelandang bisa memberikan dampak yang besar bagi skuad mereka. Jadi mereka mencoba untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Royal Antwerp cukup optimistis bisa mengunci transfer Van de Beek. Ini disebabkan bursa transfer Belgia masih belum ditutup. Mereka masih punya beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer ini. Jadi mereka kini mulai menego MU untuk bisa segera mendapatkan jasa Van de Beek. Pemain baru Manchester United, Sofyan Amrabat, baru saja merampungkan proses kepindahannya ke Old Trafford. Namun pemain timnas Maroko itu disinyalir mengalami cedera di bagian punggung. Dilansir Metro.uk, Rabu 6 September 2023, hal tersebut diungkapkan oleh staf medis Manchester United bahwa Sofyan Amrabat mengalami sedikit masalah di bagian punggung ketika menjalani tes medis. MU mendatangkan pemain 27 tahun itu dari Fiorentina dengan status pinjaman selama 1 musim plus opsi pembelian permanen di akhir musim. Sofyan Amrabat melakukan tes medis bersama tim dokter MU di Italia. Pasalnya, jika melakukan tes medis kesehatan di Inggris tidak memiliki waktu. Seperti diketahui, proses perekrutan Amrabat dilakukan jelang bursa transfer musim panas ditutup. Jadi proses medis dilakukan di Italia. Akan tetapi tim dokter MU dan hal tersebut bukan jadi masalah besar. Sofyan Amrabat bisa menjalani debut bersama MU setelah jeda internasional menghadapi Brighton di matchday kelima. Polemik antara Jadon Sancho dengan Erik ten Hag semakin jadi bola liar. Kabar soal pemutusan kontraknya mulai dihembuskan sejumlah media di Eropa. Dikutip dari The Guardian, Manchester United mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Ten Hag, termasuk memberikan kritik kepada Sancho. Namun Manchester United tidak atau belum mengeluarkan pernyataan apapun atas tanggapan yang disampaikan Sancho melalui media sosialnya. Ada kemungkinan sikap ini belum diambil lantaran Ten Hag juga belum mengambil keputusan lanjutan. Sebab yang diminta Ten Hag adalah Sancho meningkatkan performa latihannya. Nah, MU yang belum mengeluarkan pernyataan apapun soal polemik yang terjadi antara pemain dan pelatih sejalan dengan rumor soal pemutusan kontrak. Laporan Sky Sport memastikan belum ada pembicaraan itu di internal klub. Bahkan kalaupun ada, Sancho tidak berminat untuk menyudahi kontraknya. Sebagai informasi, pemain berusia 23 tahun ini merupakan salah satu pemain dengan gaji termahal di skuad Manchester United. Kendati begitu, MU belakangan menunjukkan bahwa mereka tidak segan memutus kontrak para pemain yang tidak lagi diperlukan. Contohnya saja yang terbaru, Eric Bailly. Dan MU juga pernah mengakhiri kontrak Cristiano Ronaldo lebih cepat. Badai cedera yang menimpa MU nampaknya akan menjadi berkah tersendiri bagi Harry Maguire. Sang bek akan memanfaatkan situasi ini untuk membuktikan bahwa ia layak membela Setan Merah. Seperti yang sudah diketahui, Maguire sebenarnya dijadwalkan pindah dari MU di musim panas ini.
sang bek nyaris pindah ke West Ham. Namun ia menolak pindah setelah ia tidak merasa sreg dengan tawaran dari West Ham. Alhasil ia memutuskan untuk bertahan di MU, meski ia tahu ia hanya jadi bek pilihan keempat di skuad Setan Merah. Menurut Romano, Maguire akan memanfaatkan absennya sejumlah bek tengah MU untuk membuktikan kemampuannya. Sang bek percaya bahwa ia masih layak membela Setan Merah. Ia juga percaya bahwa ia mampu memberikan kontribusi besar bagi Setan Merah. Itulah mengapa sang bek saat ini sedang bekerja keras agar ia bisa menunjukkan performa yang apik bagi Setan Merah.